Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجهه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Hadirin wa hadirat DKM, Ustaz Nu'man, Bang Sukron, teman-teman semua yang saya cintai, saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk sama-sama beriktikaf untuk mengisi kajian Rabu kelima. Karena sifatnya tematik, maka pada siang hari ini kita akan meringkas ya, apa saja ciri-ciri orang yang terkena efek radikalisme di dalam agama Islam. Tentu saja kalau kita mau melihat kepada struktur sejarah aliran dalam Islam, kita kenal ada yang namanya Khawarij. Embrionya sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW, menentang pembagian harta yang dilakukan oleh Nabi SAW dari ghanimah yang didapatkan dari beberapa peperangan, salah satunya perang Hunain. Jadi ada orang yang tidak terima sampai berani mencekik leher Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang mengatakan bahwa Nabi tidak adil. Ada orang mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya lebih baik dari siapapun yang ada di masjid, dan di dalam masjid itu ada Nabi Muhammad SAW dan para pembesar sahabatnya. Ini riwayatnya sahih dan hasan ya. Saya tidak akan baca riwayatnya karena panjang. Nabi juga sudah memberitahu kepada umatnya bahwa nanti akan datang satu kaum yang sholatnya itu sepertinya lebih bagus dari sholat para sahabat. Kemudian puasanya lebih bagus daripada puasa sahabat. Pintar dalam membaca Al-Quran namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Tidak sampai masuk ke dalam hati. Orang-orang seperti ini sudah diberitahu oleh Nabi. Ya. Bahkan secara spesifik Nabi SAW tidak mau mendoakan penduduk daerah Najd. Ketika Nabi mendoakan penduduk Yaman dan Syam, ya Allah kasih berkah penduduk Yaman dan Syam, penduduk Najd minta juga didoakan, tapi Nabi tidak mau mendoakan sampai 3 kali. Najd itu adalah tempat lahirnya pendiri sekte Wahabiyah, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ya. Akan tetapi kita pada siang hari ini tidak akan membahas alur sejarahnya, namun ciri-cirinya. Pemikiran apa saja yang menjadi karakter ataupun ciri sehingga nanti di masyarakat kita bisa memilih ini orang radikal atau tidak, atau hanya punya 5%-nya, 10%-nya, 30%-nya, 50%-nya, 90%-nya, dan lain seterusnya. Itu disampaikan oleh guru kami, guru kita semua, Maulana Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahhab di dalam kitab beliau Al-Mutasyaddidun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala ahammu masailil mutasyaddidin allati ja'aluha usulan lahum wa unwanan alaihim. Masalah-masalah terpenting bagi orang-orang yang ekstrim, yang mereka menjadikan masalah-masalah ini sebagai masalah pokok dan juga sebagai ciri mereka sendiri itu. Laqad tamassakal mutasyaddiduna bi majmu'atin minal masail allati la tumathilu huwayatal ummah. Orang-orang ekstrim ini, mereka berpegang kepada masalah-masalah yang sebenarnya tidak merupakan ciri huwiyah, identitas daripada umat. Wa kulluha masail far'iyah, dan semuanya adalah masalah-masalah cabang. Jadi urusan yang khilafiyah dimasukkan ke dalam ranah yang seolah ijma'iyah. Yang tadinya di situ kita boleh berbeda pendapat, dimasukkan ke dalam ranah yang seolah tidak boleh ada perbedaan pendapat di situ. Wa ja'aluha mi'yaran litasnifil muslimin. Dan menjadikan itu sebagai tolak ukur untuk menilai apakah seseorang itu muslim atau tidak.
wamtihanan litaksimihim, dan sebagai ujian untuk mendivide atau membagi. Seandainya saya punya pikiran begini, gitu ya. Ini masjid bisa saya bagi-bagi. Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Padahal masalah ini adalah masalah far'iyah, bukan masalah asliyah. Nah, waruwija lada tawaif katsirah minan nas annaha qat'iyah la khilafa fiha. Dan mereka punya kecenderungan menyampaikan bahwa ini tidak ada khilafiyah di dalamnya. Makanya ketidakjujuran mereka biasanya kalau dalam ceramah-ceramahnya itu tidak menyampaikan seluruh pendapat. Jadi Anda hanya akan dihidangkan pendapat dia saja, kemudian mengasih tag Al-Quran dan Sunnah gitu. Padahal masih banyak pendapat yang lain gitu. Dan sebenarnya dia juga tidak punya otoritas. Ya. Naam. Lada katsiran minan nas annaha qat'iyyah la khilafa fiha wa anna al-haqqa ma'ahum wahdahum. Dan sesungguhnya kebenaran itu hanya ada pada diri mereka saja. Wa annal qaila bi ghairi ma yaqulunahu mariq, fasiq, munharif. Au ala aqal takdir ghairi multazim wa mutasahil. Maka orang yang punya pendapat begini, hadirin, kalau Anda bertentangan sama mereka, Anda akan dianggap sebagai orang yang menentang, orang yang fasik, ahli dosa, menyimpang. Atau paling enggak, kamu itu bukan orang yang multazim. Secara syariat kamu bukan orang yang multazim, itu artinya mempraktekkan syariat secara baik. Jadi kita dianggap sebagai orang yang ke kanan iya, ke kiri iya. Atau mutasahil, ngegampangin gitu. Wa yutahamu bi annahu laysa mutbi'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tuduhan selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam golongan yang tidak termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqul muslimina bi hadhil masail, maka mereka kerjaannya bikin kita ribut, bikin kita bingung. Orang Islam disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini. Allati ghaliban ma yakun madhhabuhum fiha dha'ifan aw syadhan. Yang mana sebenarnya kalau kita telisik dengan pandangan para ulama besar-besar, ya, bahwa pendapat-pendapat mereka ini lemah atau terkadang malah menyimpang dari mayoritas umat Islam. Wa fi ma yali tattadihul adillah allati i'tamada 'alaiha al-ulama'u fil ijabati an tilkal masail. Dan nanti kita akan bahas ya, setiap kali ada minggu kelima ya, satu persatu, supaya kita menjelaskan dalil-dalil yang menjadi sandaran para ulama untuk menjawab daripada masalah-masalah yang mereka tentukan tersebut. Wa nu'akidu ala annahu la yajuzu an naqa'a fi ja'li hadhil masail al-mi'yar alladhi nuqsimu bihil muslimin. Dan kita menegaskan bahwa jangan sampai kalau kita udah belajar ini, lantas kita mengatakan yang ini muslim, yang ini tidak. Yang ini muslim, yang ini murtad dan lain sebagainya. Enggak. Ya. Balil mi'yar yajibu ayyakuna hubbullah. Balil mi'yar yajibu ayyakuna hubballah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqat alihil ummah min usul. Tapi cara kita menilai seseorang itu Islam atau tidak, satu, cintanya dia kepada Allah, cinta dia kepada Rasulullah, dan apa-apa yang sudah disepakati oleh umat Islam di dalam pokok-pokok perkara agama. Seperti sholat 5 waktu itu wajib. Makanya saya ingatkan sekali lagi, Rasulullah itu mengatakan begini. Man istaqbala qiblatana, kalau ada orang sholat menghadap kiblat kami, wa shalla sholatana, sholatnya juga sholat kami, wa akala dhabihatana, memakan sembelihan kami, fadzakal muslimul ladzi fi dhimmatillah wa rasulih, maka dia adalah orang Islam yang berada di dalam penjagaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim dikatakan lagi, al-muslim alal muslim haram. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu disucikan. Apanya? Damuhu, darahnya tidak boleh ditumpahkan, maluhu, hartanya tidak boleh dizalimi, wa irduh, kehormatannya tidak boleh dirusak. Darah, harta, dan kehormatan. Jadi kalau ada orang sudah menghadap kiblat, ya kita khususon. Kalau ada orang Syiah jadi imam, sah nggak sholat kita di belakang dia? Menurut mayoritas ulama sah. Ada orang mujassim, dia sholat, ya kita tahu dia berakidah tajsim, ya kita mengikuti pendapat yang mengatakan sah, nggak masalah. Jadi jangan sampai kita bertasyadud, meskipun salah, melaknat sahabat nggak bisa diterima, mengatakan Allah berfisik juga tidak bisa diterima, gitu ya. Nah, inilah 17 dari masalah-masalah yang menjadi pegangan mereka untuk membuat seolah-olah kita bukan termasuk orang Islam. Supaya kita akrab dan supaya kita faham.
Wa qad tamma ikhtiyaru 17 masail faqat min masailihim wa hiya, dan telah terpilih 17 masalah ya dari masalah-masalah mereka yang banyak itu. Yang pertama, ciri mereka waswallahi bil makan. Allah itu bertempat. Jadi kalau kita tidak menganggap Allah bertempat, kita bukan orang Islam dan kita keluar dari petunjuk Rasulullah. Padahal mayoritas umat Islam mengatakan Allah tidak bertempat berdasarkan teks Al-Quran dan hadis. Itu ciri pertama tuh. Ciri pertama. Makanya rata-rata mereka viral bikin video apa? Nanya anak kecil. Aina Allah? Di mana Allah? Nah, kalau udah tanya begitu tuh. Kalau kita kan biasanya apa? Di mana BPJS, ya kan? Normal kan pertanyaannya? Di mana Masjid Al-Mughni? Ini lain. Pertanyaan agak lain. Di mana Allah? Oke. Jadi kalau antum mengatakan Allah la tuhitu zaman la yuhitu zaman wala makan, Allah itu tidak terlingkupi tempat dan waktu, ruang, maka Anda akan dianggap keluar daripada umat Islam. 2. Intiqasul Asy'ariyah. Mereka punya kecenderungan untuk menghinakan Asy'ariyah. Ini waktu saya di Australia. Waktu saya di Australia di Sunshine Coast, banyak pilot-pilot itu dari Qatar. Datang ke masjid, nyumbang Al-Quran, ngobrol sama saya bentar, dia mengatakan langsung, saya dari Al-Azhar, saya bilang gitu. Fakultas saya Usuluddin, jurusan saya Akidah Filsafat, dan saya diajarkan untuk membantah aliran-aliran sesat. Maka dia otomatis langsung mengatakan, salah satunya pasti Asy'ariyah. Jadi kadang-kadang informasi yang simpang siur itu bisa membuat seseorang itu terpengaruh ke dalam aliran ini. Ya. Tapi ini salah satu cirinya, Ketiga, ingkarut tiba'il madzhab al-fiqhiyah wa taqlidiha. Mengingkari mengikuti fikih 4 mazhab dan bertaklid, artinya menggunakan perkataan para imam itu. Biasanya mereka akan mengatakan bahwa kamu itu tidak perlu mengikuti para imam, yang kamu perlu ikuti adalah Rasulullah. Sebenarnya ucapan seperti itu ingin mengatakan daripada kamu mengikuti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, lebih baik kamu ikut saya. Nah, begitu. Cuma kalau dia jualan namanya, laku nggak kira-kira? Nggak laku. Supaya laku kira-kira bagaimana? Gunakanlah nama Al-Quran dan Sunnah, gunakanlah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cirinya. Keempat, al-iqdam alal ifta bi ghairi ta'hil wa nizam. Lihat. Mengajukan diri untuk berfatwa di dalam urusan-urusan yang dia itu sama sekali tidak punya kapasitas dan tidak punya aturan di dalam berfatwa itu. Jadi fatwa menurut dia itu teks hadis, pemahaman dia, teks ayat, pemahaman dia, disebar begitu. Tanpa ada penelitian dari segi bahasa, pendapat para ulama, khilaf para ulama, bagaimana sudah dibahas oleh para mufti-mufti yang ada dan lain sebagainya, nggak ada begitu. Tiba-tiba langsung aja mengatakan musik haram. Ya Allah, barang siapa, sampai ada doanya tuh, Ustaz tuh. Ya Allah, barang siapa mengatakan musik itu halal, maka ya Allah matikanlah dia dalam keadaan mendengarkan musik. Ya Allah. Sekarang gue tanya sama lu pada nih, Bapak-bapak, suka makan pecel nggak? Mau gue doain lu mati makan pecel? Mau? Mendingan mati makan pecel apa mati sujud? Sujud sambil makan pecel, bagaimana? Kan ini orang belajar di mana? Kok doanya kayak begitu? Lu nggak suka sama musik, alhamdulillah gue suka sama lu. Lu mengharamkan mutlak, gue suka sama lu, bagus. Nggak semua manusia mungkin bisa seperti ente. Tapi kalau ente udah ngedoain, ya Allah, yang mendengarkan musik, yang menghalalkannya, maka matikanlah dalam keadaan mendengarkan musik. Ana tanya sama antum, siapa gurunya yang ngajarin kita doain orang mati dalam keadaan mendengarkan musik? Nah ya, main fatwa-fatwa aja gitu kan. Anak nggak peduli deh tuh orang lulusan teknik mesin, teknik kimia, anak nggak peduli deh. Paling enggak gini, ketengahkan pendapat itu, khilaf di kalangan para ulama, sudah serahkan lagi kepada masyarakat. Mereka pengen milih seperti apa. Kan ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berarti polisi, presiden masuk neraka. Drum band masuk neraka. ABRI masuk neraka. Ngomong sekalian gitu kan. Ngomong aja langsung sekalian.
Fatwanya langsung, jangan nanggung-nanggung. Jangan cuma Ustadz Fulan aja yang diserang. Ini yang diserang Ustadz Fulan. Coba yang diserang Habib guys. Ngamuk. Iya. Serang polisi gitu loh. Pak polisi. Gak boleh ada drum band. Gak boleh ada marching band. Gak boleh ada upacara bendera. Haram. Harus hormat hanya kepada Allah. Haram mendengarkan musik. Semoga Bapak semua mati dalam keadaan mendengarkan musik. Berani nggak dia? Nggak berani. Coba kalau diundang podcast gitu sama itu yang botak. Tanya misalkan, berarti ini nih, begini nih, haram nih, semua polisi haram. Enggak, maksud saya, pasti gitu. Jangan, makanya. Itu ciri awal mulanya radikalisme di situ. Kalau dia pengen mengharamkan musik, nggak apa-apa. Biarin aja. Nggak masalah, bagus. Beberapa guru saya ada yang mengharamkan mutlak buat dirinya. Tapi nggak pernah mengharamkan buat orang lain selama tidak ada unsur pornografi haram. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Haram. Masuk neraka. Berarti anak SD itu sudah diajari masuk neraka itu. Upacara hari Senin. Ya, bagaimana? Kalau ada orang misalkan main rebana apa segala macam, tiba-tiba ingat Allah, ingat Rasulullah, dia nangis gara-gara itu. Masa begitu cara kita memandang sih? Itu kan wasilah sebenarnya, perantara itu. Bukan tujuan. 5. Ittisa'u mafhumil bid'ah mimma yatarattab alaihi tabdi' aghlabil muslimin. Mereka suka memperluas makna bid'ah yang akhirnya semua mayoritas, kebanyakan orang Islam itu kena bid'ah semua, sesat. Maulid Nabi, bid'ah. Mayoritas umat Islam di dunia maulidan nggak? Maulidan dong. Maulidan. Sholawatan rame-rame, bid'ah nggak? Bid'ah. Antum tahu makna bid'ah nggak sih? Bid'ah itu artinya antum sesat dan antum masuk neraka. Berarti kalau kita bilang, ya Nabi, salam alaika, itu kita masuk neraka. Kita lagi muji Nabi masuk neraka. Jadi neraka terus. Neraka. Akhirnya susah. 6. Tahrimu tawassul bin Nabi SAW wa'adduhu syirkan billah. Mengharamkan tawasul kepada Rasulullah SAW. Dan menganggapnya itu syirik kepada Allah SWT. Jadi kalau kita, ya Muhammad. Kalau kita itu ngomong ya Muhammad, dalam ilmu balaghah itu ada namanya nida ghairu mubashir. Kita manggil tapi caranya nggak langsung. Ketika kita bilang ya Muhammad, sebenarnya kita minta kepada siapa sih? Kepada Allah melalui nama Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tolong selesaikan urusan saya, mintakan kepada Allah. Apa iya kita itu minta sama manusia? Nah sekarang, kalau Anda minta tolong sama ojek online, Anda minta tolong sama bos, Anda minta tolong sama istri, sama anak, apakah Anda syirik? Nanti anak Anda kalau Wahabi gini, Papa jangan minta tolong sama adik, Pak. Dek, tolong ambil minum. Pak, bertauhidlah yang benar. Mau digituin sama anak. Sama istri juga begitu. Ya, minta makan. Pak, yang memberikan makan itu bukan saya, tapi Allah. Enak gak digituin sama istri? Gak nyambung. Jadi boleh gak kita minta sama Rasul? Boleh, ya Rasulullah minta makan. Gak apa-apa. Rasul nanti minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin tuh Nabi Muhammad SAW langsung menyediakan makanan tanpa izin dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Panggil, ya Muhammad. Dibid'ahin itu kayak begitu. Udah saya ceritakan kan orang Wahabi yang sama perempuan itu debat di Masjid Nabawi. Jadi marah tuh orang Wahabi ngelihat perempuan di Raudhah. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Dia bawa ke ontaknya dipanggil. Ya Muhammad, ontaknya nggak berdiri. Dipecut pakai tongkat. Berdiri tuh ontak. Kata Wahabinya, tuh kan, bener kan? Kamu dikasih tahu nggak percaya. Nggak ngaruh panggil Muhammad. Kata perempuan itu, gantian. Dipanggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ternyata apa? Nggak bangun juga. Dipukul pakai tongkat, bangun. Kata perempuan itu, kamu sama bodohnya sama si onta. Lebih takut sama tongkat daripada nama Allah dan Rasulullah.
Syirik, bid'ah. Waduh, sesat semuanya itu. 7. Tahrimu salat fil masjid dzatil adrihah wa tasrih biwujubi hatmiha. Mengharamkan salat di masjid yang ada kuburannya. Masjidil Haram, ada kuburan Nabi Ismail di Ka'bah. Berarti haram salat di Masjidil Haram? Enggak. Di Masjid Nabawi ada kuburan Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Apakah haram? Enggak. Di Masjid Al-Khaif di Mina ada makam 70 nabi dalamnya. Apakah haram? Enggak. Kacau banget cara berpikirnya kalau begitu gitu. Ya. Jadi jangan sampai nih. Dan langsung menyatakan bahwa semuanya itu harus dihancurkan, hancurkan. Udah mulai sukanya ngancur-ngancurin gitu kan. Bahaya tuh yang model begitu. Kedelapan, i'tibaru tabarruk bi athari Nabi sallallahu alaihi wasallam syirkan billah. Menganggap orang mencari keberkahan dengan peninggalan Rasulullah atau peninggalan orang soleh sebagai syirik. Ya berarti masuk neraka. Ada orang misalkan mencium rambut Rasulullah. Pak, sahabat Nabi itu kepotong tangannya, kepotong kakinya, uangnya habis, hartanya habis. Mati di jalan Allah untuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi meludah, tangan para sahabat itu nadahin, Pak. Darah Nabi itu diminum sama seorang sahabat, Pak. Dapat kita bayangkan betapa cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Ini kadang-kadang kalau kita cium, Anas bin Malik tangannya dicium oleh siapa? Oleh Thabit Al-Bunani. Kenapa? Karena tangan Anas bin Malik mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bertabaruk itu ada bekasnya, ada keberkahan. Sebagaimana Nabi meninggalkan jubahnya, ridanya, burdahnya itu ditinggalkan. Kemudian Pak, kalau misalkan pakaian ada yang sakit, itu direndam sama Siti Hafsah, airnya dibagikan untuk diminum. Imam Syafi'i dapat jubah dari Imam Ahmad, direndam diminum. Ya, jadi berkah keberkahan itu ada, bukan nggak ada. Biturabi ardina wa biriki ba'dina. Yushfa saqimuna bi'izni rabbina. Kan begitu doanya Rasulullah. Dengan debu tanah kami, dengan ludah sebagian dari kami, liur sebagian dari kami, maka sembuhlah orang yang sakit di antara kami dengan izin Tuhan kami. Kan begitu. Biriki ba'dina. Biriki ba'dina. Berarti bukan cuma ludah Nabi Muhammad saja. Bukan cuma liur Nabi Muhammad saja. Nanti kita bahas panjang, Pak. Tapi itu salah satu cirinya tuh. Kalau kita lihat biasa para habaib sama kiai tukeran air minum. Nih kamu minum, dikelilingin gitu kan. Dan itu biasa gitu. Kita sama Syekh Yusri. Biasa Syekh Yusri minum, terus minumnya dibagiin. Minum. Berkah. Cari berkah itu. Jadi bukan syirik gitu. Orang kita aja suka minta minuman teman kita. Benar nggak? Duit habis. Kopi cuma segelas. Gimana tuh? Syirik nggak? Boleh juga tuh jadi Wahabi tuh. Syirik. Jangan, nggak boleh. Anak takut ente syirik. Kan begitu. Kacau juga emang cara berpikirnya. 9. Tahrimul ihtifal bimaulid Nabi SAW wa'adu bid'atan dholalatan. Mengharamkan kumpul untuk maulid Nabi dan dianggap bid'ah dholalah, sesat. Bocah kecil nggak kenal Rasulullah, diajak maulid dan demen. Saban minggu dia ikut maulid. Lama-lama dia tumbuh cinta kepada Rasulullah. Dia dengerin tuh bocah kecil tuh. Sayyidina Abu Bakar siapa, Sayyidina Umar siapa, Utsman siapa, Ali siapa. Dia dengerin tuh ceramah tuh bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, dengerin meskipun kadang-kadang berisik namanya bocil. Tapi apakah dia bakal stay bocil terus? Kan enggak. Akan tiba umurnya dia 15 tahun, 16 tahun dia udah terbiasa ikut maulid. Kan begitu cara kita menjaga agama di dalam lingkungan kita. Nggak semuanya kuat, Pak, diajak ngaji akidah begini. Tuh kan udah yang keluar satu tuh. Iya. Kan udah bilang, nggak bakalan kuat semuanya, pasti satu tumbang. Ya coba kalau maulidan demen aja, apalagi maulidan sambil makan apa? Makan bakwan. Minum teh, minum kopi. Ya kan? Yang lain sholawatan, capek, hana kadurannya, kita minum kopi sambil ngobrol. Ya kan? Siapa yang nggak mau kayak begitu? Mau lah. Memang kacau gitu cara berpikirnya. Bid'ah sesat gitu. Enak banget ya, bid'ah sesat. Orang ngumpulin duit. Saya pernah tuh ngadepin orang tuh, lagi di Zoom. Ya Habib, itu orang sampai ngumpulin uang habis-habisan buat maulid, buat bayar penceramah. Kan bisa dipakai untuk kepentingan umat yang lain. Saya bilang, Bapak punya mobil nggak? Kalau gitu mobil Bapak dijual aja Pak, untuk kepentingan umat. Diem, nggak bisa jawab. Nyumbang kagak mau, nyela iya. Kebiasaan siapa ini? Kebiasaan siapa coba?
Ada nggak orangnya di sini nih? Coba suruh, buat apa sih kita nyumbang-nyumbang buat maulid? Buat apa? Yang lain kan banyak saudara-saudara kita punya kemiskinan. Ya udah, lu punya pagar kan? Pagar lu jual deh. Nggak ada yang mau maling juga, rumah lu nggak ada yang mau maling. Jual buat fakir miskin. Mau nggak dia? Emang dasar pelit aja dia. Pakai bilang umat. Kita buat nyenangin Rasulullah, bukan buat kita. Tuh. 10. Tahrim musafar li ziarati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuburil anbiya wa sholihin. Haram, mengharamkan untuk kita berjalan jauh berziarah ke Nabi dan kuburan para nabi dan orang soleh. Ini juga nih ya. Nanti kita bahas. Insya Allah nanti selesai tahun 2070 nih kitab. Ya. 2070 selesai nih kitab nih. Ya, bodoh amat dah. 11. Ittiham man taroja bin Nabi bisyirikil asghar. Jadi barang siapa taroji memohon-mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu telah melakukan syirik kecil. Kemudian 12, al-hukmu ala walidail Mustafa sallallahu alaihi wasallam binar yaumil qiyamah. Menghukumi kedua orang tua Nabi masuk neraka. Lihat tuh, dari tadi ngajak ribut mulu kan? Dari nomor 1 sampai nomor 12 ngajak berantem terus, nggak ada yang adem. Kamu ahlu sunnah bukan? Ahlu sunnah. Coba orang tua Nabi masuk surga atau neraka? Masuk surga. Kamu bukan ahlu sunnah. Buset. Mengkacau. Buat wahabi yang dengerin ini, semoga ente kembalilah. Ya, paling enggak ente kalau berpendapat kayak begini, ente jangan buat kerusuhan di masyarakat. Ya, ini semua ada dalilnya yang nanti kita bahas. 13. Nafyu ai idrakin lil mayyit wa syu'urihi biman yazuruh. Menafikan pengetahuan mayat dan perasaannya dengan siapa yang berziarah kepadanya. Jadi kalau kita ziarah kubur itu, mayat itu nggak tahu apa-apa, kan aneh. Sekarang ngapain kita sholatin mayat? Allahumma gfir lahu warhamu wa'afi'afu anhu. Manfaat nggak buat mayat? Manfaat. Ngapain kita anterin ke kuburan? Emang nggak ada manfaatnya? Manfaat. Ngapain kita doain? Emang nggak manfaat? Kita sedekahin? Emang nggak manfaat semuanya? Agak aneh gitu loh. Agak lain. Ya. Agak lain emang. Ya. 14. Ingkaru kathrati dzikri wal aurat. Mengingkari banyak-banyak zikir dan wirid. Tuh kalau banyak-banyak bahasanya bagus. Gini, anak mau coba jadi mereka. Ikhwan, sesungguhnya sedikit di dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak di dalam bid'ah. Nah, bagus nggak? Kalimatnya cakep kan? Cakep kan? Apalagi ngomongin orang yang jarang zikiran. Langsung rasa bener. Wah, berarti gue cukup 33. Betul, iya. Tapi jangan menafikan bahwa ada zikir-zikir lain yang dikompos oleh para ulama. Yang dibuat oleh para ulama. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian 15. Addu subhah bid'ah inda aktsaril mutasyaddidin. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa tasbih itu bid'ah, ajaran orang Hindu. Heran gue sama dia. Dari tadi ngajak berantem mulu gitu kan. Semua kita salah. Salah semuanya itu. Zikir berjamaah, masuk neraka. Salaman Nabi sholat, masuk neraka. Celana di bawah mata kaki, masuk neraka. Salam-salaman muter-muter habis sholat, masuk neraka. Kumpul buat maulid Nabi, masuk neraka. Sholawatan bareng-bareng, masuk. Mantap nggak? Mantap nggak? Ziarah kubur, ke makam wali, ke makam para pahlawan, masuk neraka. Mana ya? Iya, masuk neraka semua. Heran. 16. At-tamasuk bidh-dhahir wa taba'ud wa ta'abbud bithiyab. Mereka suka menampilkan mementingkan penampilan zahir dan menjadikan pakaian itu sebagai sarana ibadah. Ekstrim di dalam melakukannya itu. Terakhir, as-sa'yu qabla al-wa'i. As-sa'i qabla al-wa'i wal khult bainal wa'dh wal ilm. Jadi mereka nggak punya ilmu, ya. Akhirnya mencampur adukan antara nasihat dengan ilmu, gitu loh. Berfatwa, orang kalau misalkan ceramah ya ceramah saja, jangan sampai dia ikut-ikutan berfatwa. Kalaupun harus menyampaikan, sampaikanlah pendapat para ulama. Nah, inilah masalahnya. Insyaallah 2070 kita akan selesai membahas satu per satu. Amin. Allahumma
Amin. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, hadirin, yang berkaitan dengan ini silakan. Mau kita diskusikan silakan. Fadhol. Lah, nggak ada. Ya udah, alhamdulillah. Dah kita baca suratul Fatihah. Semoga kita semua selamat dunia akhirat, qabul hajat, dan apa-apa yang menjadi kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan hati kita, diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dan anak cucu kita, keturunan kita semuanya menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya mujibas sa'im birahmatika ya arhamar rahimin. Da'u fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.